Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Najmi Ali dengan NIM C1C01914, mahasiswa Universitas Jambi Prodi Akuntansi. Yang mana di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Pengertian penelitian. Penelitian adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Penelitian adalah refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam. Perhatian atau pengamatan awal terhadap fakta atau fenomena merupakan awal dari kegiatan penelitian yang menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah. Penelitian pada dasarnya merupakan penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian bisnis adalah suatu proses sistematis dan objektif yang meliputi pengumpulan, analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Konsep dasar pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan sebuah pemikiran dengan kenyataan atau pikiran lain berdasarkan pengalaman berulang-ulang tanpa pengalaman kausalitas yang hakiki dan universal. Metode ilmiah bersifat kritis analitis. Artinya metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Bersifat logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti yang tersedia. Bersifat objektif, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Dengan kata lain, dikatakan ilmiah apabila dapat dibuktikan kebenarannya. Bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasil dapat dipertanggungjawabkan. Bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Bersifat sistematis, artinya suatu prosedur yang cermat dan mengikuti aturan tertentu yang baku. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Jenis penelitian ada penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan. Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk sehingga produk tersebut mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan untuk segera dipergunakan sebagai dasar tindakan pemecahan masalah yang ada. Selanjutnya ada jenis penelitian berdasarkan metodenya. Yang pertama itu ada penelitian historis, meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu. Yang kedua, penelitian deskriptif, meliputi pengumpulan data untuk diuji, hipotesis untuk menjawab pertanyaan mengenai status akhir dari subjek penelitian, meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, atau prosedur. Yang ketiga ada penelitian korelasional, menentukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta berapa jauh korelasi yang ada antar variabel yang diteliti. Yang keempat ada penelitian kausal komparatif dan eksperimen mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tujuan dari penelitian tidak sama dengan tujuan peneliti. Sering dijumpai di beberapa tesis atau disertai bahwa tujuan penelitian adalah sebagai salah satu syarat lulus pendidikan S1 maupun S2. Tujuan tersebut bukan merupakan tujuan penelitian, tetapi merupakan tujuan peneliti untuk mendapatkan gelar studinya yang disyaratkan untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian mempunyai beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban, menangkap opportunity atau peluang,
memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada, melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang baru. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya, secara umum paradigma penelitian diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing paradigma metode penelitian kualitatif maupun metode penelitian kuantitatif mempunyai kelebihan dan juga kelemahan, sehingga untuk menentukan pendekatan atau paradigma yang akan digunakan dalam melakukan penelitian tergantung pada beberapa hal. Jika ingin melakukan suatu penelitian yang lebih rinci, yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus, maka pendekatan yang sebaiknya dipakai adalah pendekatan kualitatif. Jika penelitian dilakukan untuk mendapat kesimpulan umum dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris, maka sebaiknya digunakan paradigma kuantitatif. Jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang penerapannya luas dengan objek penelitian yang banyak, maka paradigma kuantitatif yang lebih tepat. Dan jika penelitian ingin menjawab pertanyaan yang mendalam dan detail khusus untuk satu objek penelitian saja, maka pendekatan naturalis lebih baik digunakan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.